Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilai ibadah kita di malam itu akan dilipat gandakan 1000 bulan, insyaallah. Maka dari itu ini kesempatan bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup, yang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Di antara manusia yang masih hidup di bulan ini, di tahun ini, belum tentu mereka masih hidup di tahun-tahun yang akan datang. Kehidupan ini sangat sementara. Kehidupan ini kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Maka dari itu, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan yang fana ini. Gunakan yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan untuk menyusul kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Mari kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran juga di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Kalau manusia itu berjalan di bumi tidak mengikuti Al-Quran, tidak mau mentaati perintah-perintahnya, tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, berarti mereka dalam kebatilan. Kalau mereka mengerjakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, berarti mereka dalam kebenaran yang hak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya, artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, memberikan petunjuk supaya kehidupan kita tenang, tentram, makmur, supaya teratur.
supaya kita bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini. Anak-anak kita semuanya diatur oleh Al-Quran supaya hidupnya bahagia, bisa menyenangkan orang tuanya, bisa berbuat baik kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Jadi perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat yang luar biasa. Barang siapa, keluarganya siapapun, walaupun memiliki harta sebesar apapun, pangkat sebanyak apapun, kalau dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini, dia hidup tidak bakal bahagia. Hidupnya tidak karu-karuan dalam kegelapan, penuh dengan kesedihan. Kalau tidak mau mengikuti Al-Quran, kalau tidak mau mentaati Al-Quran, hidup dalam kegelapan. Banyak orang kaya hidupnya sengsara, tidak bahagia. Karena apa? Karena tidak mau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak juga demikian, kalau tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, jadi anak yang durhaka. Anak tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, tidak bisa bahagia hidupnya kalau tidak mau mentaati Al-Quran. Jadi perintah-perintah Allah ini kebutuhan kita. Kalau ditaati, dikerjakan, keluarga kita atau anak kita atau saudara-saudara kita, mereka mengamalkan Al-Quran, mereka pasti insya Allah membahagiakan keluarganya, menyenangkan keluarganya, berbuat kebaikan-kebaikan kepada keluarganya. Jadi di sini Al-Quran ini sangat luar biasa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini nikmat yang harus disyukuri. Bahkan keadaan badan kita ini disuruh berpuasa, saum, ini besar sekali manfaatnya, besar sekali. Puasa ini banyak manfaatnya, banyak sekali. Tapi ilmu kita tidak sampai, belum bisa mengetahui. Di balik perintah-perintah Allah ini pasti besar manfaatnya untuk kesehatan, untuk pikiran. Insya Allah bisa membersihkan dosa, membersihkan pikiran, ketenangan. Semua ini insya Allah kita rasakan kalau kita sering berpuasa. Apalagi berpuasa Ramadan, apalagi dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Ini bisa insya Allah membuat pikiran kita tenang. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membuat kita semakin nikmat. Walaupun nampaknya perut lapar, tapi kita diberi nikmat di tempat yang lain, misalnya di pikiran, hati, merasa tenang, merasa nikmat. Kalau orang berpuasa, orang sering berpuasa dan puasanya benar, betul-betul benar, dia tidak mau hibah, tidak mau mencaci, tidak mau memaki, tidak mau memfitnah orang, betul-betul benar puasanya, saumnya yang dia lakukan, ini akan mendapatkan nikmat ketenangan hati, ketenangan pikiran. Walaupun perut itu terasa lapar, tapi ada nikmat yang lain yang Allah berikan di badan manusia ini, yang luar biasa, terasa nikmat. Jadi kita ini butuh mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita betul-betul berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masuk 10 malam akhir, ada satu malam yang mulia, yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Jadi ini usahakan sholatnya, usahakan yang tumanina, jangan cepet-cepetan. Usahakan rukunya, sujudnya, usahakan betul-betul tumanina. Karena orang-orang yang sholat pun diancam sama Allah kalau dia tidak tumanina, dia lalai. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholat tapi cepet-cepetan, lalai, tidak tumanina. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman makhluk kecil, kalau ancaman manusia kecil, kalau ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala
Ini yang sangat membahayakan. Jangan sampai kita hidup sengsara, tidak karu-karuan, gara-gara diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau memberikan hartanya yang berguna, tidak mau beramal, tidak mau bersedekah, tidak mau memberi makan. Ini supaya kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Mumpung kita masih dihidupkan di bulan Ramadan ini, masih diberi kesempatan untuk beribadah, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk menyusul perbuatan dosa, kesalahan yang kita lakukan di masa lalu kita. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.